Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa D3 Perpajakan Universitas 11 Maret, kelompok 4. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Anggota kelompok 4 yang terdiri dari Kayla Luna Jasmine, NIM V1523041, Kelila Jenny, NIM V1523043, Octavia Anandia, NIM V1523062, Muti Deni Azhara, NIM V1523054, dan Nadia Nur Artika, NIM V1523055. Kelompok kami akan membahas materi demokrasi Indonesia. Istilah demokrasi berasal dari penggalan kata bahasa Yunani yakni demos dan kratos atau kratein. Demos berarti rakyat dan kratein berarti pemerintahan. Jadi, demokrasi berarti pemerintahan rakyat. Makna demokrasi yakni demokrasi sebagai bentuk pemerintahan, demokrasi sebagai bentuk sistem politik, dan demokrasi sebagai sikap hidup. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan muncul dalam pemikiran tokoh-tokoh seperti Plato dan Aristoteles. Plato mengidentifikasi 3 bentuk pemerintahan yang baik termasuk demokrasi. Sementara Aristoteles membedakan antara konstitusi yang baik, yaitu monarki, aristokrasi, politik, dan konstitusi buruk, yaitu tirani, oligarki, demokrasi. Dengan ini, demokrasi dianggap sebagai bentuk pemerintahan yang buruk menurutnya. Demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan di atas dasar mayoritas rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang berdasarkan atas prinsip-prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjamin kebebasan politik. Demokrasi sebagai sikap hidup. Jika demokrasi sebagai bentuk pemerintahan atau sistem politik, maka hal itu lebih banyak berjalan pada tingkat pemerintahan atau kenegaraan. Demokrasi tidak cukup berjalan di tingkat kenegaraan, tetapi demokrasi juga memerlukan sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri penyelenggara negara maupun warga negara pada umumnya. Prinsip-prinsip demokrasi. 1. Kebebasan bersamaan atau freedom equality. Kebebasan dan persamaan adalah fondasi demokrasi. Kebebasan dianggap sebagai sarana mencapai kemajuan dengan memberikan hasil maksimal dari usaha orang tanpa adanya pembatasan dari penguasa. Melindungi kebebasan warganya sekaligus memberi tugas pemerintah untuk menjamin kebebasan tersebut. 2. Kedaulatan rakyat. Konsep kedaulatan rakyat pada hakikatnya kebijakan yang dibuat adalah kehendak rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Kelebihan dalam prinsip ini yaitu kecil kemungkinan terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan kedua, terjaminnya kepentingan rakyat dalam tugas-tugas pemerintah. Di dalam demokrasi terdapat prinsip-prinsip dalam demokrasi. Yang pertama, partisipasi atau participation, di mana demokrasi pada esensinya melibatkan aspirasi masyarakat dalam menjalankan perannya secara aktif dan menentukan dalam proses politik. Kemudian yang kedua, inklusivitas atau pelibatan atau inclusion, yaitu setiap individu dipandang setara secara politik. Dengan kata lain, setiap individu diperlukan sebagai warga negara terlepas dari perbedaan latar belakang, ras, etnis, kelas, gender, agama, bahasa, maupun identitas lain. Demokrasi mendorong pluralitas dan keberagaman, juga mengelola keberagaman tersebut tanpa kekerasan. Kemudian yang ketiga, perwakilan atau representasi atau representation. Dengan mempertimbangkan bahwa partisipasi langsung dalam setiap proses pemerintahan tidak bisa dilakukan secara absolut mengingat keterbatasan waktu dan ruang. Mereka yang telah mendapatkan mandat untuk menjalankan aspirasi populer harus mampu mewakili konstituensi mereka. Kemudian yang keempat, transparansi atau transparansi, di mana demokrasi yang berarti bahwa institusi-institusi publik mendapatkan otoritas mereka dari masyarakat, maka harus ada perangkat yang memungkinkan masyarakat untuk mengawasi dan mengawal institusi-institusi publik tersebut. Kemudian di dalam demokrasi terdapat kerangka kerja utama yang dibagi menjadi 3 komponen utama. Yang pertama, kerangka kerja, hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin institusi. Kemudian yang kedua, institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Dan yang ketiga, masyarakat yang demokratis atau sipil. Lalu di dalam demokrasi juga terdapat indikator penilaian yang dikategorikan dalam 3 dimensi. Yaitu yang pertama, dimensi legal. Dimensi legal untuk mengidentifikasi kehadiran payung hukum yang memberikan kepastian hukum untuk tema terkait. Kemudian yang kedua, dimensi institusional. Dimensi institusional menggali ada atau tidaknya perangkat institusi dan mekanisme yang mampu memberikan jaminan implementasi perangkat hukum. Kemudian yang ketiga, dimensi kinerja. Dimensi kinerja mengolaborasi sejauh mana kinerja elemen-elemen dalam 2 dimensi sebelumnya telah berhasil membawa pengaruh aktual terhadap kemajuan proses demokratisasi berdasarkan konteks tema yang terkait.
Kerangka yang pertama yaitu hak-hak warga negara yang kesetaraannya terjamin. Pada kerangka ini terdapat dua tema. Tema yang pertama, kewarganegaraan yang setara. Tema yang kedua, hak-hak sipil dan politik. Pada tema yang pertama, terdapat tiga dimensi, yaitu dimensi legal, institusional, dan kinerja. Pada dimensi yang pertama, contohnya yaitu jaminan atas kewarganegaraan yang setara dan universal, juga masyarakat yang plural, atau sehubungan dengan perihal etnisitas, agama, ras, gender, kelas, status sosial, dan lain-lain. Pada dimensi institusional, contohnya yaitu terbentuknya institusi-institusi yang relevan atau mekanisme-mekanisme untuk menangani permasalahan kelompok, minoritas, atau termarginal dalam masyarakat yang plural. Pada dimensi kerja, contohnya yaitu terdapat pada sejauh mana konflik-konflik komunal dan kekerasan terjadi dan diselesaikan. Lalu yang selanjutnya, tema yang kedua. Contoh dimensi legal pada tema yang kedua yaitu adanya perlindungan terhadap warga negara dari kekerasan politik dan pelanggaran fisik atas individu. Pada dimensi institusional, contohnya terdapat pada terbentuknya kantor publik pembela hak asasi manusia. Lalu yang terakhir, pada dimensi kerja, contohnya terdapat pada efektivitas Komisi Hak Asasi Manusia dalam mengawasi perkembangan penghormatan hak asasi manusia. Kerangka yang kedua yaitu institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel. Pada kerangka ini terdapat dua tema. Tema yang pertama, pemilu yang bebas dan adil. Tema yang kedua, partai politik yang demokratis. Pada tema pertama terdapat tiga dimensi, yaitu dimensi legal, institusional, dan dimensi kinerja. Pada dimensi legal, contohnya yaitu jaminan atas adanya pemilihan umum atau kepala daerah sebagai mekanisme utama untuk peralihan kekuasaan dari warga negara ke pemimpin. Pada dimensi institusional, contohnya yaitu terbentuknya otoritas elektoral yang mengatur dan mengawasi pelaksanaan pemilihan yang bebas dan adil. Lalu pada dimensi kinerja, contoh implementasinya yaitu sejauh mana terjadi protes-protes atau tuntutan atas pemilihan. Lalu tema yang kedua, untuk contoh dimensi legalnya yaitu adanya aturan-aturan hukum tentang PP yang memupuk disiplin dan akuntabilitas antara pejabat partai dan anggota. Pada dimensi institusional, contoh implementasinya terdapat pada terbentuknya sistem partai yang stabil dan representatif. Lalu yang selanjutnya, terakhir dimensi kinerja, contohnya yaitu presentasi PP yang layak dari suara nasional untuk eksekutif dan legislatif. Lalu yang selanjutnya, kerangka yang ketiga, yaitu institusi-institusi pemerintah yang representatif dan akuntabel 2. Pada kerangka ini terdapat 4 tema. Untuk tema yang pertama yaitu supremasi hukum. Pada supremasi hukum, contoh dimensi legalnya terletak pada jaminan atas independensi lembaga judisial dari kontrol legislatif dan eksekutif. Untuk dimensi institusional, contohnya terletak pada terbentuknya sistem peradilan kriminal. Lalu yang selanjutnya, dimensi kerja terletak pada status kasus-kasus yudisial yang tercatat, atau jumlah kasus yang tertunda dan waktu rata-rata untuk kasus-kasus yang diselesaikan. Tema yang kedua yaitu desentralisasi. Pada tema ini, contoh dimensi legalnya yaitu terletak pada jaminan atas otonomi dari pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan dan anggaran. Pada dimensi institusional, contohnya terletak pada sejauh mana kontrol atas sumber daya oleh pemerintah daerah. Lalu yang terakhir, dimensi kerja. Pada tema ini, dimensi kerja terletak pada sejauh mana terdapat batasan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kekuasaan dan fungsinya. Tema yang ketiga yaitu hubungan sipil militer. Pada tema ini, dimensi legal diwujudkan dengan adanya jaminan atas akuntabilitas militer untuk menghindari kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan. Pada dimensi institusional, contohnya terletak pada kepemimpinan sipil dalam lembaga pertahanan dengan otoritas atas kebijakan pertahanan dan pembuatan anggaran. Selanjutnya yaitu dimensi kinerja, dengan contoh implementasi terletak pada sejauh mana militer terlibat dalam memberikan keamanan internal. Tema yang terakhir yaitu transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Pada tema ini, dimensi legal diwujudkan dengan adanya jaminan atas akuntabilitas pejabat publik. Lalu untuk dimensi institusional, terletak pada contoh terbentuknya Komisi Hak Asasi Manusia Independen. Dan yang terakhir, dimensi kerja. Dimensi kinerja dapat diwujudkan dengan cara efektivitas Komisi HAM dalam mengawasi perkembangan penghormatan HAM. Kerangka yang terakhir adalah masyarakat yang demokratis atau sipil. Di dalamnya terdapat satu tema, yaitu media yang independen dan bebas partisipasi populer. Di dalamnya terdapat 3 dimensi. Yang pertama, dimensi legal yang diwujudkan dengan jaminan atas partisipasi masyarakat sipil atau lembaga swadaya masyarakat dalam proses kebijakan. Yang kedua, dimensi institusional diwujudkan dengan adanya akses terhadap media bagi publik. Yang ketiga adalah dimensi kinerja yang diwujudkan dengan sejauh mana terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap media. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai perjalanan demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah ide demokrasi pendiri negara. Pada awalnya, ide demokrasi ini berasal dari para pendiri bangsa ini. Namun, menurut Muhammad Hatta, ide ini sudah ada sejak zaman masyarakat Indonesia zaman dahulu. Dibuktikan dengan adanya pemilihan kepala desa dan demuk desa. Hal ini yang disebut dengan kerakyatan. Demokrasi Pancasila agar tegak dan berkembang harus dipusatkan pada 10 pilar demokrasi. Yang pertama yaitu demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa.
menjunjung tinggi hak asasi manusia, mengutamakan kedaulatan rakyat, didukung kecerdasan, menetapkan pembagian kekuasaan, menerapkan konsep negara hukum, menjamin otonomi daerah, berkeadilan sosial, kesejahteraan rakyat, dan yang terakhir pengadilan yang merdeka. 2. Praktik demokrasi di Indonesia. Ada 3 pendapat mengenai pembagian perkembangan sejarah demokrasi di Indonesia. Yang pertama adalah pendapat dari Miriam Budiarjo, yaitu masa demokrasi konstitusional pada tahun 1945 hingga 1959. Kemudian masa demokrasi terpimpin yaitu pada tahun 1959 hingga 1965. Kemudian yang ketiga, masa demokrasi Pancasila, yaitu pada tahun 1965 hingga 1998. Dan yang keempat adalah masa reformasi pada tahun 1998 hingga sekarang. Yang kedua adalah pendapat dari Avan Gafar, masa revolusi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1949. Dan yang kedua ada masa demokrasi parlementer pada tahun 1950 hingga 1959. Dan yang ketiga ada masa demokrasi terpimpin pada tahun 1960 hingga 1965. Dan yang keempat ada Orde Baru atau demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga 1998. Dan yang ketiga ada pendapat dari Mahfud MD. Yang pertama adalah demokrasi liberal pada tahun 1945 hingga 1959. Dan yang kedua ada demokrasi terpimpin pada tahun 1959 hingga 1966. Dan yang ketiga ada demokrasi Pancasila pada tahun 1966 hingga sekarang. Pendidikan demokrasi. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah sikap hidup yang harus tumbuh dan berkembang dalam diri warga negara, baik yang sedang memerintah atau penyelenggaraan negara, maupun yang tidak sedang memerintah atau warga negara biasa. Warga negara yang bersikap dan berbudaya hidup demokratis menjadi syarat bagi berjalannya negara demokrasi. Sebagaimana dikatakan Bah Muller dalam Udin Winata Putra, bahwa perkembangan demokrasi suatu negara tergantung pada sejumlah faktor yang menentukan, yakni tingkat perkembangan ekonomi, perasaan akan identitas nasional, pengalaman sejarah, dan budaya kewarganegaraan. Pendidikan demokrasi pada hakikatnya adalah sosialisasi nilai-nilai demokrasi supaya bisa diterima dan dijalankan oleh warga negara. Pendidikan demokrasi secara substantif menyangkut sosialisasi, diseminasi, aktualisasi, dan implementasi sistem, nilai, konsep, dan praktik demokrasi melalui pendidikan. Pendidikan demokrasi bertujuan mempersiapkan warga masyarakat berperilaku dan bertindak demokratis melalui aktivitas menanamkan pada generasi muda akan pengetahuan, kesadaran, dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan demokrasi dalam arti luas dapat dilakukan baik secara informal, formal, dan non-formal. Secara informal, pendidikan demokrasi dilakukan di lingkungan keluarga. Secara formal, pendidikan demokrasi dilakukan di sekolah. Sedangkan secara non-formal, pendidikan demokrasi berlangsung pada kelompok masyarakat, lembaga, swadaya, partai politik, dan lain-lain. Agar benar-benar berfungsi sebagai pendidikan demokrasi, maka materinya perlu ditekankan pada 4 hal, yaitu asal-usul sejarah demokrasi dan perkembangan demokrasi, sejarah demokrasi di Indonesia, jiwa demokrasi di Indonesia, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan masa depan demokrasi. Bagaimana cara mendukung pendidikan demokrasi di perguruan tinggi? Yang pertama, pembelajaran aktif. Fasilitasi pengalaman belajar aktif melalui diskusi kelas, studi kasus, simulasi, dan proyek-proyek kolaboratif. Ini dapat membantu mahasiswa memahami secara langsung bagaimana demokrasi beroperasi dan bagaimana mereka dapat berkontribusi dalam masyarakat. Yang kedua, program magang dan pengabdian masyarakat. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk terlibat dalam program magang di lembaga-lembaga pemerintah, organisasi, non-pemerintah, atau lembaga-lembaga terkait untuk mendapatkan pengalaman langsung tentang proses demokratis dan tugas-tugas kewarganegaraan. Forum diskusi dan seminar. Sering mengadakan forum diskusi, seminar, atau lokakarya yang membahas isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan tantangan-tantangan politik kontemporer. Ini dapat menjadikan platform bagi mahasiswa untuk bertukar ide dan memperdalam pemahaman mereka. Selanjutnya, pendidikan multikultural. Memperkaya pengalaman belajar dan memperkenalkan elemen-elemen multikultural. Ini membantu mahasiswa memahami dan menghargai keberagaman masyarakat, serta mengembangkan keterampilan berkomunikasi dan kerjasama antar budaya. Yang terakhir, pembentukan organisasi mahasiswa. Mendukung pembentukan dan keberlanjutan organisasi mahasiswa yang fokus pada isu-isu demokrasi, hak asasi manusia, dan keterlibatan politik. Organisasi semacam ini dapat menjadi platform untuk advokasi, diskusi, dan tindakan kontemporer.